Wakil Ketua Fraksi Indonesia Maju menanggapi terkait dengan kemarin kisru yang terjadi di DPR terkait dengan tatip di DPR. Kira-kira bagaimana dari aspek hukum Bapak melihat hal itu? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Bahwa pertama saya mendudukkan persoalan dulu bahwa saya berbicara sebagai kapasitas sebagai Wakil Ketua Fraksi Indonesia Maju yang diberikan kewenangan untuk memberikan klarifikasi di beberapa kejadian DPRD Kota Tegal yang saat ini menjadi wacana di publik, diskusi warung kopi ya. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengklarifikasi surat Fraksi Indonesia Maju nomor 1 yang sempat kami kirim ke beberapa alamat. Dalam lembaran pertama tertulis pasal 41. ya. Seharusnya itu pasal 47. Jadi saya mengistilahkan itu berupa gudang garam isinya rokok. Ya. Jadi yang penting isinya menjelaskan makna dari pasal 47 bukan pasal 41, sehingga jangan lagi kita menganggap bahwa menginterpretasi itu sebagai sesuatu yang lucu sebenarnya. Ini tidak boleh diinterpretasi sebenarnya karena maknanya itu mengandung makna pasal 47 bukan pasal 41. Yang berikut saya ingin menyatakan sikap politik Fraksi Indonesia Maju bahwa apa yang dilakukan kami ini bukan bertujuan untuk mencari pembenaran atas sebuah kemenangan dan sebuah kemenangan, tetapi sikap politik ini bertujuan untuk mencari kebenaran dalam pelaksanaan sebuah aturan. Jadi kami tidak pernah menyalahkan fraksi PKS maupun fraksi Tual Bangkit karena menurut kami itu kebenaran subjektif yang dimiliki oleh dua fraksi tersebut dan kami juga memiliki kebenaran subjektif. Ya, kami berharap kebenaran subjektif itu menjadi sebuah kebenaran yang objektif. Makanya dari awal fraksi Indonesia Maju menginginkan melakukan konsultasi pada tingkat yang lebih tinggi, baik itu di DPRD Provinsi, Biro Hukum Provinsi, maupun ke Kementerian Dalam Negeri, terutama di Direktorat Fasilitasi Pemerintah Daerah dan DPRD. Yang berikut, kami Fraksi Indonesia Maju tetap mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, sehingga Fraksi Indonesia berharap agar masyarakat tetap tenang karena ini adalah sebuah dinamika yang sering terjadi di lembaga-lembaga legislatif. Saya pikir mungkin teman-teman juga tahu bahwa saat ini juga di DPRD Provinsi sedang terjadi dinamika terkait dengan alat kelengkapan dewan. Selanjutnya saya ingin menggarisbawahi bahwa yang menjadi rujukan di dalam DPRD adalah tata tertib. Tata tertib itu kesepakatan 20 anggota DPRD pada awal masa jabatan sekitar tahun 2020. Kesepakatan itu kita buat dalam bentuk peraturan daerah, peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 yang disebut dengan tata tertib. Jadi kesepakatan itu harus kita jalankan dan wajib untuk kita taati bagi 20 anggota DPRD. Berarti siapa yang melanggar kesepakatan ini? Saya tidak pernah menyatakan bahwa mereka melanggar, karena dari awal saya sudah menyatakan bahwa itu kebenaran subjektif yang mereka miliki. Kami juga memiliki kebenaran subjektif berdasarkan tata tertib. Oke. Nanti publik yang menilai bahwa siapa yang memiliki kebenaran objektif, karena masing-masing memiliki interpretasi berdasarkan tata tertib. Nah, terkait dengan pelaksanaan sidang, saya mulai dari awal ya. Pelaksanaan sidang pertama terkait dengan AKD ini kita laksanakan pada tanggal 23 Juni tahun 2022 berdasarkan surat undangan dari Ketua DPRD, surat undangan yang ditangani oleh Ketua DPRD. Itu dalam rangka rapat internal dalam rangka membicarakan perubahan komposisi alat-alat kelengkapan DPRD Kota Tegal yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni jam 10. Menurut kami bahwa sebelum pelaksanaan perubahan komposisi alat-alat kelengkapan DPRD dimulai dulu dengan perubahan fraksi.
Karena fraksi yang mendistribusikan anggotanya ke alat kelengkapan. Perubahan fraksi ini mengikuti amanat tata tertib dan dibolehkan. Dalam pasal 139 ayat 8, perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 tahun 6 bulan. Sehingga pada saat itu kami meminta agar rapat ini menjadi rapat paripurna, agar komposisi fraksi itu diumumkan, karena berdasarkan tata tertib kita bahwa pembentukan fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Karena pada saat itu kita sedang melaksanakan rapat internal, bukan rapat paripurna. Itu salah satu bahan perdebatan kita. Selanjutnya di dalam pasal 140 ayat 3, pimpinan fraksi yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna juga. Padahal pada saat itu Ketua DPRD menyarankan untuk diumumkan dalam rapat internal. Nah, itu menurut hemat kami bertentangan dengan tata tertib itu sendiri. Nah, selanjutnya rapat setelah fraksi dan pimpinan fraksi diumumkan dalam rapat internal, dilanjutkan dengan komposisi alat-alat kelengkapan DPRD. Yang menjadi bahan perdebatan baik itu dari fraksi Indonesia Maju sendiri maupun dari fraksi Tual Bangkit dan fraksi PKS terkait dengan dua hal. Pertama, fraksi Indonesia Maju menganggap bahwa fraksi PKS seharusnya mendistribusikan semua anggotanya ke seluruh komisi. Dalam kenyataannya bahwa fraksi PKS tidak mendistribusikan anggotanya di Komisi 3. Memang di dalam tata tertib kita tidak secara tegas menyebutkan bahwa itu adalah sebuah larangan. Tetapi etika politik dan kelaziman yang sering terjadi di semua tingkatan legislatif bahwa setiap fraksi mendistribusikan seluruh anggotanya ke dalam alat kelengkapan, terutama komisi. Untuk fraksi PKS dan fraksi Tual Bangkit mempersoalkan persoalan distribusi anggota fraksi Tual Maju Indonesia Maju ke Komisi 1 dan Komisi 2. Menurut mereka tidak memenuhi asas pemerataan. Itu pun tidak secara tegas diatur di dalam tata tertib. Jadi dua hal tersebut menjadi diskusi yang cukup panjang, menjadi perdebatan politik. Yang satu pihak tetap mempertahankan pendapatnya, satu pihak juga tetap mempertahankan pendapatnya berdasarkan pemahaman tata tertib. Karena memang jujur bahwa di dalam tata tertib kita tidak secara spesifikasi melarang atau membiarkan, menjadi bahan perdebatan. Jadi saya akui bahwa tata tertib DPRD Kota Tegal agak sedikit lemah. Oke, mungkin bisa diketahui alasan fraksi PKS tidak mendistribusikan anggotanya masuk di Komisi 3 itu alasannya apa? Kami juga tidak menjudge bahwa itu perbuatan yang salah, tapi itu mungkin strategi politik yang dimiliki oleh fraksi PKS sehingga tidak mendistribusikan anggotanya ke Komisi 3. Padahal anggotanya lebih dari cukup. Anggotanya lebih dari cukup. Ya. Oke, mungkin terkait dengan AKD tadi. Dinamika yang berkembang di DPRD Kota Tegal ini kan terkait dengan alat kelengkapan dewan. Menurut Ketua DPRD Kota Tegal bahwa semua proses dan mekanisme itu sudah selesai dilalui. Sekarang saya tanya, alasan apa fraksi Indonesia Maju pada hari itu membanting meja dan mic yang merupakan fasilitas negara yang ada di DPRD Kota Tegal? Baik, sebelum masuk pada rapat tanggal 7 Juli 2022, saya nunut kembali ke yang telah saya jelaskan tadi, rapat tanggal 28 Juni
dalam rangka pengesahan alat-alat kelengkapan, di mana seharusnya pengesahan sebuah keputusan rapat harus melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal. Berarti tidak mencapai quorum ya? Bukan tidak mencapai quorum, tetapi harusnya bila mana pada saat sebelum memutuskan ada dua pendapat yang berkembang. Pendapat yang telah saya sebutkan tadi, seharusnya Ketua DPRD sebagai pimpinan memfasilitasi untuk mencari musyawarah mufakat. Bila mana musyawarah mufakat tidak tercapai, maka seharusnya dilakukan voting atas dua pendapat yang berkembang tadi. Ini sejalan dengan tata tertib kita. Dalam tata tertib kita dalam pasal 120, setiap pasal 119, pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana maksud pada ayat 1 tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dengan dinamika yang berkembang dalam rapat tanggal 23, 24 dan 28, harusnya Ketua DPRD sebagai pimpinan sidang menyimpulkan hasil rapat sebelum memutuskan. Namun Ketua DPRD secara sepihak memutuskan. Berarti Ketua DPRD Kota Tual termasuk sangat arogan dan memaksakan Saya kehendak tidak bilang arogan. Itu pendapat saudara ya. Tapi memutuskan secara sepihak. Sehingga tanpa dua pimpinan yang lain. Pimpinan DPRD Kota Tual yang lain. Kiranya begitu. Tanpa meminta pendapat dua pimpinan lain dan tanpa melakukan musyawarah mufakat. Sehingga kami fraksi Indonesia Maju menganggap bahwa itu keputusan sepihak yang dibuat oleh saudara Ketua DPRD selaku pimpinan sidang pada saat ini. Selanjutnya rapat tanggal 30. Rapat tanggal 30 berdasarkan surat undangan dari yang ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk agenda rapat pemilihan dan saya perlu garis bawahi dan paripurna pengumuman pimpinan alat kelengkapan Dewan DPRD Kota Tual. Berarti ada dua rapat ya? Ya, menurut kami itu ada dua rapat. Menurut kami bahwa berdasarkan undangan tersebut itu ada dua rapat. Pertama, rapat pemilihan pimpinan AKD dalam rapat AKD serta rapat paripurna pengumuman hasil rapat AKD terkait dengan pimpinan AKD. Kenapa sampai saya bilang harus dilalui dengan rapat AKD? Karena di dalam pasal 63 ayat 5 disebutkan bahwa ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna. Maka sebelum rapat paripurna pengumuman didahului dengan rapat alat kelengkapan, khususnya komisi, Bapemperda dan badan kehormatan untuk memilih pimpinan alat kelengkapan. Selanjutnya hasil rapat alat kelengkapan tersebut diumumkan, disampaikan kepada pimpinan untuk diumumkan dalam rapat paripurna dalam rangka pengumuman. Dan memang benar bahwa rapat berdasarkan tata tertib kita, rapat DPRD dalam rangka pengumuman tidak perlu quorum. Maka kami menganggap bahwa apa yang dihasilkan dari rapat tanggal 30 terkait dengan pengumuman pimpinan alat kelengkapan DPRD kami anggap prematur. Berarti legal ya? Kami tidak bilang legal, itu pendapat saudara ya. Prematur. Prematur dalam arti gimana, Pak? Prematur artinya dia tidak mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana dimaksud dalam tata tertib. Berarti fraksi Indonesia Maju tetap menolak hasil AKD tersebut ya? Ya, sepanjang AKD itu dia pembentukan AKD terutama pimpinan itu dia bertentangan dengan tata tertib, maka fraksi Indonesia Maju tetap menolak. Oke, mungkin terkait dengan insiden kemarin, seakan-akan ada bahasa yang muncul
di DPRD bahwa fraksi Indonesia Maju harus meminta maaf kepada masyarakat Kota Tua atas apa yang terjadi, pengerusakan itu fasilitas negara. Saya belum mau mengklarifikasi, tapi saya mendudukan bahwa rapat tanggal 7 Juli 2022 itu disebut rapat banggar dalam rangka pembahasan LPJ. Kenapa sampai kami harus masuk dalam rapat tersebut? Karena kami menganggap bahwa rapat tersebut dihadiri oleh anggota banggar yang menurut kami berasal dari sesuatu yang prematur. Saya ambil contoh Komisi 1 dan Komisi 2. Karena sebelum itu saya bacakan dulu pasal 69 terkait dengan komposisi banggar. Banggar itu tidak ada 10 orang. Pertama 3 utusan pimpinan DPRD, yang kedua 3 utusan pimpinan fraksi, yang ketiga 3 pimpinan komisi, dan yang terakhir 1 utusan fraksi. Nah, 3 utusan komisi ini kami menganggap bahwa Komisi 1 dan Komisi 2 berasal dari sesuatu yang prematur. Siapa itu yang dari Komisi 1, Komisi 2? Komisi 1 diwakili oleh saudara Ahmad Zain Matoan, dan Komisi 2 diwakili oleh ketua komisinya, yaitu saudara Iqbal Matoan. Selanjutnya kami menganggap bahwa utusan anggota fraksi atas nama Hasyim Rayhan adalah prematur juga, karena Terkait dengan Bapemperda? Ya, terkait dengan banggar. Ya. Kami anggap bahwa yang bersangkutan prematur, karena berdasarkan kesepakatan yang kami buat pada pembentukan tata tertib bahwa unsur fraksi kami sebut plus, banggar plus, itu berdasarkan konsesi atau kesepakatan bahwa berasal dari fraksi yang memiliki jumlah anggota terbanyak. Pada awal masa jabatan kami itu didistribusi oleh fraksi Tual Bangkit atas nama saudara Zainal Kanel Abidin. Oleh karena pada saat itu fraksi PKS dan fraksi Tual Bangkit memiliki jumlah anggota yang sama, sehingga Banggar Plus itu adalah jatah saya dan jatah Pak Jimal. Dan setelah berdasarkan hasil kesepakatan saya dan Pak Jimal, maka Pak Jimal yang masuk untuk 2 tahun 6 bulan pertama. Selanjutnya saya, kalau tidak terjadi komposisi jumlah fraksi. Namun dalam kenyataannya bahwa setelah 2,5 tahun berikut terjadi perubahan jumlah komposisi fraksi, di mana untuk tahun ini 2,5 tahun berikut jumlah komposisi fraksi terbanyak ada pada Indonesia Maju, maka seharusnya Banggar Plus harusnya didistribusi oleh fraksi Indonesia Maju dan bukan fraksi PKS. Bukan PKS dan Tual Bangkit. Bukan. Ya. Ini kita tidak bicara koalisi partai, tapi kita bicara koalisi fraksi, tapi kita bicara utusan fraksi. Ya. Di mana fraksi Indonesia Maju berjumlah 10 orang, fraksi Tual Bangkit 4 orang, dan fraksi PKS berjumlah 6 orang. Saudara wartawan bisa menjelaskan siapa sih yang paling terbanyak? Ya, fraksi Indonesia Maju. Siapa yang paling berhak mengusulkan itu? Ya. Ini konsesi kesepakatan yang dibuat. Saya juga termasuk anggota pansus dalam rangka pembentukan tata tertib, dan saya tahu persis 2,5 tahun jatah Banggar Plus itu untuk siapa saya tahu, karena saya pernah didistribusi untuk jadi bahan kesepakatan antara saya dengan Pak Jimal untuk masuk dalam Banggar Plus tersebut. Nah, maka kami fraksi Indonesia menganggap bahwa rapat Banggar pada tanggal 7 Juli dihadiri oleh orang-orang yang dihasilkan dari sesuatu yang prematur dan cacat hukum, sehingga bila mana dipaksakan untuk rapat Banggar itu dijalankan, maka hasilnya pasti cacat hukum.
Kalau sampai sekarang mereka masih melanjutkan dengan rapat banggar bersama tim Ya, TPAD nanti kita lihat. tanpa kehadiran fraksi Indonesia Maju. Ya, harusnya pimpinan DPRD berembuk, dan pimpinan, saya berharap pimpinan DPRD, ketua dan wakil-wakil ketua dan pimpinan fraksi harus berembuk untuk mencari jalan keluar yang paling terbaik untuk daerah ini. Jangan polemik ini dia menjadi berkepanjangan sehingga menimbulkan hal yang tidak kita inginkan bersama. Kami perlu ingatkan bahwa rapat LPJ itu merupakan bagian dari rapat peraturan dalam rangka membentuk peraturan daerah. Kami perlu ingatkan bahwa terkait dengan rapat paripurna dalam rangka menetapkan peraturan daerah, lebih khusus LPJ, harus quorum. Kenapa harus bilang quorum? Amanat pasal 121 tata tertib kita, rapat paripurna memenuhi quorum apabila ayat 1 huruf B dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan perda dan APBD. Maka bila 2/3, dalam hal ini kalau kita bawa berarti 13, maka bila mana rapat itu tidak dihadiri oleh 13 orang, maka rapat tersebut tidak akan quorum. Ini kita baru bicara peraturan daerah terkait dengan LPJ, kita belum berbicara APBD. Berarti tidak ada solusi, Pak ya? Harusnya ada solusi. Maka saya jujur, saya selaku pribadi saya selaku pribadi warga Kota Tual, terlepas dari jabatan saya selaku anggota DPRD, saya berharap bahwa ketua DPRD, wakil-wakil ketua DPRD, pimpinan fraksi, ketua-ketua fraksi segera mengambil sikap untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena masih banyak agenda yang harus diselesaikan untuk masyarakat. Dan saya mewakili fraksi Indonesia Maju berharap kita melakukan konsultasi ke Biro Hukum pemerintah provinsi atau ke DPRD provinsi, atau kita satu tingkat lagi di atasnya yaitu ke Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan pernyataan Ketua DPRD bahwa hal ini tidak perlu dikonsultasikan lagi ke Biro Hukum dan lain-lain karena semua mekanisme dan proses AKD itu sudah selesai sesuai dengan aturan tata tertib itu sendiri? Ya, itu menurut kebenaran subjektif yang dimiliki oleh Ketua DPRD Kota Tual. Ya. Kami juga fraksi Indonesia Maju memiliki kebenaran subjektif bahwa apa yang kami tolak itu karena kami anggap dia tidak mengikuti kaidah-kaidah dalam tata tertib sebagaimana saya gambarkan tadi di atas. Artinya memiliki dasar hukum ya? Ya. Penolakan memiliki dasar hukum? Ya, kami memiliki dasar hukum karena sebelum rapat pengumuman pimpinan alat kelengkapan harusnya didahului dengan apa yang disebutkan rapat AKD itu. Baik itu komisi Bapemperda maupun badan kehormatan. Tapi itu tidak dilalui. Kami tidak tahu karena kami tidak menghadiri rapat tanggal 30. Kalau seandainya mereka laksanakan, berarti kan tidak quorum. Untuk komisi 1 jumlah anggota 8. Fraksi Indonesia Maju 4, koalisi fraksi PKS dan Tual Bangkit berjumlah 4, maka tidak quorum. Untuk komisi 2 6 anggota, koalisi fraksi PKS dan fraksi Tual Bangkit berjumlah 3 dan fraksi Indonesia Maju 3. Untuk komisi 3 boleh kami anggap itu sah karena hanya 3 anggota dan quorum pada saat itu karena dihadiri oleh 3 anggota semuanya. Selanjutnya, kalau komposisi komisi yang dipakai sebagai penetapan, maka khusus untuk Bapemperda harus dievaluasi kembali. Mengapa saya bilang dievaluasi kembali? Karena perlu kesepakatan ulang. Karena berdasarkan, tapi sudah ditetapkan. makanya saya bilang prematur.
anggota Bapemperda juga kami anggap prematur. Kenapa Bapak mengatakan itu prematur? Begini saya mengaku, kenapa sampai saya menyatakan itu Bapemperda prematur? Karena jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak. Pasal 67 ayat 2. Jumlah anggota komisi yang terbanyak berdasarkan penetapan prematur yang tadi ada pada komisi 1 jumlahnya 8. Maka harus kita sepakati dulu apakah jumlah anggota komisi anggota Bapemperda ini 6 ataukah mengikuti kaidah tata tertib pasal 67 ayat 2 harus 8. Ini perlu diputuskan dulu. Diputuskan pertama jumlah tertinggi atau jumlah terendah. Kedua, kalau seandainya itu jumlah tertinggi yang dipakai 8, siapa yang paling berhak untuk mendistribusikan penambahan 2 itu? Apakah kesepakatan fraksi terbanyak atau siapa? Ini kan belum diputuskan. Kok buru-buru ditetapkan? Berarti kami anggap itu juga prematur. Berarti harus dibatalkan ya? Ya, kalau memang dia cacat hukum bertentangan dengan tata tertib harus dibatalkan. Berarti di situ wibawa ketua DPRD bisa Ya. hilang di masyarakat. Kan saudara sendiri tahu jumlah Ya. anggota Bapemperda saat ini 6. Ya. Padahal berdasarkan tata tertib, jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak. Maka harus kita sepakati dulu, apakah kita memakai jumlah formasi 6 ataukah formasi 8 yang kita pakai. Ini kan belum diputuskan. Harusnya kita putuskan dulu, baru kita tetapkan menjadi Bapemperda. Selanjutnya, saya masuk pada pasal 67 terkait dengan Bapemperda. Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 ketua, 1 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda, bukan dipilih dalam rapat paripurna. Maka pimpinan Bapemperda itu melaksanakan rapat Bapemperda, anggota Bapemperda melaksanakan rapat Bapemperda dulu, memutuskan siapa ketua dan siapa wakil ketua, karena sekretaris itu ex officio adalah sekretaris DPRD. Barulah dibawa dalam rapat paripurna dalam rangka pengumuman untuk diumumkan. Hal yang sama juga untuk rapat komisi. Kenapa saya bilang menyalahi tata tertib? Karena setiap rapat DPRD dalam rangka mengambil keputusan harus memenuhi quorum. Harus memenuhi quorum. Maka kami anggap bahwa rapat komisi 1, rapat komisi 2 untuk memilih pimpinannya tidak quorum. Tapi bagi mereka sudah memenuhi quorum karena ada satu anggota fraksi. Satu anggota fraksi Indonesia Maju hadir untuk memenuhi kapasitas dia sebagai anggota komisi 3. Makanya kami menganggap bahwa rapat AKD terutama komisi 3 kalau memang itu dianggap, ya kami anggap itu sah karena sudah quorum. Dan dia hadir bukan mewakili keseluruhan komisi. Dia hanya hadir untuk mewakili yang bersangkutan pada komisi 3 dan yang bersangkutan didistribusi menjadi anggota pada badan kehormatan. Maka kami anggap rapat badan kehormatan dan rapat komisi 3 dianggap final. Cukup ya. Oke. Ya, satu yang saya perlu tambahkan bahwa berdasarkan tata tertib kita pasal 48, pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh Rangkap jabatan. merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya, kecuali, ini sering kita istilah ex officio, pimpinan DPRD sebagai pimpinan badan musyawarah dan pimpinan banggar. Kenyataannya bahwa hasil penetapan alat kelengkapan dan diumumkan dalam rapat paripurna dalam rangka pengumuman tanggal 30, kami anggap menyalahi tata tertib pasal 48. Kenapa? Saya kasih contoh.
Saudara Hasim Rahyaan, Wakil Ketua Komisi 1, dan juga yang bersangkutan pimpinan pada Bapemperda sebagai Wakil Ketua. Saudara Barawira Rusun, Sekretaris Komisi 2, dan juga Ketua Bapemperda. Berdasarkan tatip yang tadi saya baca, menurut saudara wartawan, apakah menyalahi apa tidak? Menyalahi. Sesuatu yang salah harusnya kita tetapkan terus. Makanya dari awal saya menggarisbawahi bahwa fraksi Indonesia Maju tidak pernah mencari kemenangan. Kami fraksi Indonesia Maju mencari kebenaran. Karena ini adalah konsensus, ini adalah kesepakatan 20 anggota DPRD yang wajib hukumnya untuk kita taati. Terkait dengan agenda rapat tanggal 30, kami juga telah melakukan konsultasi ke beberapa teman yang sudah 6 periode menjadi anggota DPRD. Bahwa rapat boleh pada saat itu dilaksanakan sekaligus, rapat paripurna dalam rangka pengumuman dan rapat AKD untuk memilih pimpinan, di mana rapat paripurna dibuka selanjutnya diskors seperti yang dilaksanakan pada rapat tanggal 30, diskors untuk setiap AKD memilih pimpinannya. Selanjutnya hasil rapat AKD itu dilaporkan sebagaimana amanat pasal 63 ayat 5 tadi, dilaporkan kepada pimpinan untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna kita ada 2, rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan dan rapat paripurna dalam rangka pengumuman. Itu dilaksanakan atau tidak? Saya tidak bisa bermadzhab karena kami tidak hadir. Tapi menurut mereka itu sah. Tapi menurut kami tidak sah. Karena rapat AKD terutama rapat komisi itu kami anggap tidak quorum, bertentangan dengan pasal yang tadi saya sebutkan di atas. Oke, baik. Cukup.